Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Sinau CAD. Jadi pada kesempatan kali ini setelah kita kemarin coba buat video terkait latihan-latihan, mulai dari latihan 3D modeling, latihan assembly, lalu juga kita membuat video AutoDesk Inventor dasar, belajar Inventor dasar dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar terkait tips and trick ketika kita sedang menggunakan Autodesk Inventor. Nah, untuk tips yang pertama ini, kita akan mulai dengan sebuah problem, yang mana problem yang kita hadapi adalah kita harus membuat atau kita dituntut untuk kemudian membuat dua komponen yang dia bentuknya sama, semisal piston ya, piston kecil dan piston besar, yang bentuknya sama, tapi dari segi dimensi dia berbeda, dan perbedaannya pun juga tidak berlandaskan sebuah skala ya, bukan yang kemudian lebih besar 2 kali atau 3 kali, 4 kali, dan lain sebagainya, tapi perbedaannya itu murni berdasarkan dimensi yang dia acak atau tidak berpola. Misal kayak dimensi diameternya yang kecil 40, yang besar 45. Kemudian tingginya yang kecil 35, yang besar 40 mm. Nah, mungkin solusinya kalau semisal belum tahu akan cukup mudah ya, yakni dengan membuat file yang baru, membuat komponen baru, membuat IPT baru, kemudian kita tinggal merubah dimensinya aja. Kemudian kita tinggal bikin dimensinya aja gitu. Kemudian sangat mudah gitu. Tapi kalau semisal kita pikir-pikir lagi, kalau semisal komponennya ini nggak hanya dua gitu, anggap aja kita harus membuat 10 model piston atau 50 model piston yang dari bentuknya itu sama, dia punya lubang, dia punya diameter luar, diameter dalam, tapi dari dimensinya itu berbeda-beda. Apakah kemudian kita akan kemudian membuat 100 model, apakah kemudian kita akan membuat 100 inventor part dengan dimensi yang kemudian kita input satu persatu? Kan tentu tidak ya. Itu akan sangat waste of time kalau kasusnya seperti itu. Nah, di sini kami akan coba memberikan salah satu tips and trick, sebuah fitur yang nantinya akan mempermudah teman-teman untuk membuat komponen yang dia dari segi bentuk itu sama, tapi dari segi dimensinya itu berbeda dan tidak memiliki pola apapun. Oke, langsung aja. Seperti biasa, kita akan punya dua dimensi drawing seperti ini. Kita akan refer ke dua dimensi drawing ini. Yang pertama kita akan membuat komponen piston kecil yang nantinya akan kita jadikan sebagai datum atau base komponen. Kita mulai dengan fitur biasa, file new, kemudian klik metric, kemudian kita membuat standar milimeter IPT, lalu klik create. Oke, sudah terbuka. Seperti biasa, kita akan membuat modeling dengan mulai dari create to the sketch. Oke, kemudian kita akan membuat circle seperti biasa, sambil kita lihat dua dimensi drawingnya, diameter 40, tinggi 35. Oke, kita dimensi diameter 40, kita akan lebih cepat ya teman-teman, diameter 40, kemudian tingginya 35. Nah, di sini sebelum lanjut teman-teman, saya ingin memperkenalkan sebuah fitur yang nantinya akan membantu teman-teman sebagai salah satu tips and trick ketika kita membuat komponen yang bentuknya sama tapi dimensinya beda-beda. Ya, ini fitur parameter yang letaknya ada di sini di atas. Kemudian ada tulisan logo FX, itu namanya adalah fitur parameter. Kemudian teman-teman bisa klik. Nah, di sini akan muncul sebuah dialog box yang kemudian ada parameter name dan equation. Kita akan highlight dua tabel ini. Nah, di sini ada D0, D1, D2, kemudian ada dimensi-dimensinya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ketika semisal kita membuat sebuah dimensi dari sebuah komponen, entah itu menggunakan fitur extrude, fitur 2D sketch, fitur revolve, dan fitur-fitur yang lainnya. Nah, dimensi-dimensi yang barusan kita input itu akan masuk ke dalam tabel parameter ini, dan yang mana masing-masing dari dimensinya itu akan diberi label, yakni label parameter. Misal, kita coba cek tadi. Oke, sebentar. Oke, kita cek. Nah, tadi kita input angka 40 mm sebagai dimensi diameter luar. Nah, di sini akan langsung otomatis dideteksi sebagai nilai parameter D0. Pun juga tadi kita sudah coba memberikan nilai tinggi ya menggunakan fitur extrude dengan nilai 35 mm. Nah, di tabel parameter ini dia akan langsung otomatis dilabelin sebagai parameter D1. Nah, fitur inilah yang nantinya akan membantu kita untuk membuat komponen yang sama dengan dimensi yang berbeda. Oke, langsung aja teman-teman, tanpa banyak penjelasan nanti juga akan paham gitu kalau semisal mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, di sini parameternya akan kita ganti, yang awalnya D0 kita ganti menjadi diameter luar. Kemudian 35
35 mm kita akan ganti menjadi parameter tinggi. Nah, di sini ada D0, 0 derajat, itu maksudnya adalah tadi kan kita nggak merubah nilai derajatnya ya, atau 0 derajat. Nah, di sini biarkan aja nilainya D2 pada model parameter. Kalau udah klik dan lalu kemudian di sini juga ada diameter dalam, kita akan membuat diameter dalamnya juga. Oke, kemudian kita akan membuat diameter dalamnya dengan seperti biasa kita create 2D sketch, kemudian kita mulai sketch-nya di sini. Oke, kemudian kita buat lingkaran, lalu kita beri dimensi. Dimensinya terserah dulu, misal anggap aja 20. Klik centang, lalu finish sketch, lalu kita extrude. Dimensinya juga terserah dulu, misal 20 mm ke atas. Kalau udah klik OK. Lalu kita akan buka parameter. Nah, otomatis tadi nilai extrude dan juga diameter yang udah kita input akan masuk di sini dan punya label atau nilai parameternya sendiri. Kita akan ganti nama parameternya atau label parameternya. 20 mm yang pertama di sketch 3 itu tadi adalah diameter dalam. Nah, untuk nilainya, berhubung di sini nilainya itu adalah 38 atau 2 meter luar dikurangi 2, yang ini juga diameter luar dikurangi 2, maka kita akan ganti equation-nya menjadi diameter luar dikurangi 2 mm. Diameter luar dikurangi 2 mm. Oke, nanti kita cek ya. Kemudian untuk tingginya juga tinggi tinggi lubang itu nilainya akan kita ganti juga menjadi tinggi dikurangi 1. Jadi nanti ketebalannya itu 1 mm. Kalau udah klik dan nah, otomatis teman-teman, apakah nilainya akan berubah? Kita cek dulu. Oke, otomatis langsung berubah sesuai dengan equation yang kita buat tadi. Oke, kemudian kita akan kasih chamfer. Untuk chamfernya 1 mm aja. Lalu kemudian kita akan membuat lubang pin yang ada di tengah sini. Seperti biasa, create 2D sketch, kemudian kita cari plane yang di tengah pakai XY plane, lalu kita beri lingkaran dengan diameter anggap aja 9. Lalu ketinggian atau jarak dari center lubang ke bawah yakni misal 25 dulu. Kita tulis 25 lalu finish sketch. Kalau udah klik extrude. Kemudian extrude-nya pilih yang symmetric, lalu through all, boolean-nya kita ganti cut. Kalau udah klik OK. Kita cek parameter lagi, kita cek 2 dimensi drawing lagi. Kemudian di sini muncul parameter baru dengan equation-nya masing-masing. Untuk chamfer tidak akan kita rubah, tapi untuk yang sketch ini akan kita rubah. Dimulai dari parameter D11. Di sini bertuliskan equation 9 mm, ya ini tadi diameter pinnya ya. Untuk diameter pinnya, kita akan biarkan nilainya seperti ini, nanti juga akan mempermudah kita akan membuat model yang lainnya. Lalu untuk D12, di sini kan nilainya 25 mm. Ini bisa ganti equation-nya menjadi berhubung nilainya sama, yakni 40 dikurangi 30, 40 dikurangi 30 adalah 10, kemudian 35 dikurangi 25 adalah 10 mm. Maka nilai equation-nya adalah tinggi dikurangi 10. Oke, untuk nilai derajatnya nggak perlu kita rubah. Kalau udah klik dan. Nah, untuk yang bawah ini, untuk yang oval ini, nanti mungkin teman-teman bisa langsung coba sendiri. Tidak akan saya praktekkan di video tutorial. Teman-teman bisa explore sendiri dengan cara yang sama. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan coba save dulu. Kita rubah namanya menjadi piston kecil. Kalau udah klik save. Piston kecil sudah jadi. Kita akan coba klik open. Nah, untuk membuat komponen-komponen lainnya yang bentuknya sama-sama piston tapi dimensinya beda, kita akan memanfaatkan parameter yang tadi udah kita buat. Tapi pertama-tama kita harus mengcopy dulu, menyalin dulu file ini menjadi file yang baru. Seperti biasa caranya CTRL-C, kemudian CTRL-V. Kita cari dulu pistonnya. Nah, ini udah jadi piston kecil copy. Kita ganti namanya menjadi piston besar. Piston besar gimana? Oke, kalau udah klik open. Nah, di sini teman-teman nggak perlu buka-buka sketch, kemudian finish sketch,
kemudian nanti belum lagi kalau ada error dan lain sebagainya yang akan membutuhkan banyak waktu dan butuh tenaga. Cukup teman-teman buka fitur parameter FX ini, kemudian untuk nilainya bisa langsung teman-teman sesuaikan dengan nilai yang dibutuhkan, dimensi yang dibutuhkan. Misal untuk piston yang besar atau piston yang kedua ini, nilai diameter luarnya adalah 45, kemudian tingginya berubah menjadi 40. Kita ganti 40 mm, kemudian sehingga untuk diameter dalam akan otomatis mengikuti nilai diameter luar, kemudian tinggi lubang juga mengikuti nilai tinggi, lalu ini untuk jarak antar senter lubang dengan bawah akan menyesuaikan tinggi juga, tinggi dikurangi 10 mm. Nah untuk pinnya kita rubah lubang pinnya dari 9 menjadi 10 mm. Kalau udah klik done, kita coba lihat hasilnya. Kita coba ukur dulu, klik kanan, lalu pilih fitur ini, measure, kemudian kita cek diameternya. Diameter luar udah benar 45, kemudian kita cek lagi diameter dalamnya. Oke, diameter dalamnya juga udah benar 43 mm. Oke, nah diameter luarnya juga udah benar, diameter dalamnya juga benar. Kita cek ketinggian, tingginya menjadi 40 mm pun juga udah sesuai, dan pastinya semua parameter yang kita edit tadi juga udah sesuai. Nah, seperti itu dulu teman-teman untuk tips and trick yang pertama. Jadi kasusnya kalau semisal teman-teman punya tuntutan untuk membuat model, banyak model, nggak cuma 2. Di sini kita kebetulan bikinnya cuma 2. Banyak model yang bentuknya sama-sama piston mungkin misal, tetapi dari segi dimensinya itu dia berbeda-beda. Anggap aja kita harus bikin 100 piston atau 10 piston, anggap aja yang kemudian bentuknya sama, tapi dari segi dimensinya berbeda. Tidak punya pola skala, misal skala sekian kali atau sekian banding sekian dan lain sebagainya. Hanya dimensinya aja yang berbeda. Maka teman-teman nggak perlu bikin ulang satu persatu komponennya menggunakan inventor part, melainkan bisa menggunakan tips and trick tadi menggunakan fitur parameter. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar lagi terkait fitur-fitur dasar atau ingin coba latihan assembly dan modeling, teman-teman bisa cek di playlist sebelah, di playlist 3D modeling, assembly, dan belajar dasar. Dan nah, mungkin seperti itu dulu untuk video tutorial tips and trick menggunakan Autodesk Inventor kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk klik like. Kalau misal ada pertanyaan atau ada masukan untuk tim Sinau CAD, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau semisal kita upload video-video terbaru. Sekian teman-teman, semoga tips and triknya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.